Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas isu backlog kepemilikan rumah yang menjadi isu paling urgent untuk ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri ATR dan BPN, Ibu Dirjen Kawasan Pemukiman, Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Bapak Ibu undangan yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk mengawal acara rapat koordinasi pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, kami memohon kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk menyampaikan sambutan sebagai pembukaan dari rapat koordinasi ini. Kepada Bapak Menteri, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga Perbankan, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Kita semua hadir di sini karena satu tantangan besar yang belum selesai, yaitu backlog perumahan nasional. Saat ini, jumlah backlog mencapai 9,9 juta rumah tangga. Artinya, hampir 10 juta keluarga Indonesia belum memiliki akses kehunian yang layak. Padahal, rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan hak dasar, fondasi kesejahteraan, dan penopang kualitas hidup bangsa. Kita tahu faktor penyebabnya itu kompleks, mulai dari keterbatasan lahan, tingginya harga rumah, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang terbatas, hingga masalah regulasi dan pembiayaan. Karena itulah, penyelesaian tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian PKP saja. Kita butuh bekerja sama, sinergi lintas sektor, agar kebijakan dan program yang kita rumuskan benar-benar berdampak nyata bagi rakyat. Rapat hari ini, mari kita gunakan untuk mendengar pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, menggali solusi konkret, dan menyepakati langkah percepatan. Saya harap dari forum ini muncul kesepahaman bahwa backlog perumahan bukan sekedar angka statistik, melainkan wajah nyata dari tantangan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutannya. Untuk membuka acara rapat ini juga kami telah mengundang perwakilan masyarakat untuk menyampaikan harapannya kepada Ibu Novita. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin punya rumah tapi menghadapi kenyataan yang berat. Cicilan per bulan itu berat, apalagi memikirkan kalau ada anak sekolah, biaya kesehatan, dan kebutuhan harian. Syarat KPR juga sulit. Banyak dari kami tidak punya slip gaji, tidak punya NPWP, bahkan tidak tahu cara mengajukannya. Akses informasi juga sangat minim. Kami tidak tahu bagaimana cara mengajukan KPR, kemana harus bertanya, atau apakah ada program bantuan. Kadang juga kami dengar ada rumah subsidi, tapi sudah habis sebelum kami sempat mendaftar. Kami tidak minta rumah mewah, kami hanya ingin tempat tinggal yang layak, aman, dan bisa dimiliki dengan cara yang manusiawi. Kami mohon agar kebijakan perumahan benar-benar menyentuh kami yang paling membutuhkan. Kami percaya jika rumah bisa dimiliki oleh rakyat kecil, maka ketahanan sosial bangsa ini akan semakin kuat. Bapak Ibu sekalian, semoga suara kami didengar dan mimpi kami untuk punya rumah bisa menjadi kenyataan. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Semoga permohonannya bisa terkabul melalui rapat pada hari ini. Kami berusaha untuk menjawab dari persoalan yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, sebagai gambaran besar dari permasalahan ini, kami mohon kepada Ibu Dirjen Kawasan Pemukiman untuk menyampaikan gambaran umum dari isu backlog perumahan ini. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 200.000 unit rumah bagi MBR, baik melalui rumah tapak, subsidi, maupun rumah susun. Ini merupakan langkah bertahap untuk mengurangi backlog nasional. Namun pencapaian target tersebut memiliki tantangan, keterbatasan lahan strategis, kenaikan harga material konstruksi, margin pengembang yang semakin tipis, serta minat swasta yang rendah di segmen MBR membuat pembangunan itu tidak mudah. Selain itu, koordinasi dengan Pemda terkait perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, dan integrasi transportasi masih sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, kami menilai penting adanya dukungan regulasi lintas sektor dan daerah. Misalnya penyederhanaan proses perizinan di daerah, percepatan sertifikasi lahan dari ATR BPN, penyesuaian aturan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan, serta dukungan kebijakan pembiayaan dari sektor perbankan. Dengan sinergi tersebut, regulasi teknis Kementerian PKP dapat berjalan efektif dan mempercepat penyediaan hunian layak bagi MBR. Terima kasih, Pak Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dirjen atas paparannya. Saat ini kita sudah memiliki gambaran besar mengenai isu ini. Mungkin selanjutnya kami mohon kepada Ibu Menteri Keuangan untuk menyampaikan tanggapannya berkaitan dengan kondisi fiskal untuk mendukung isu backlog kepemilikan rumah ini. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Dari sisi Kementerian Keuangan, kami memahami bahwa persoalan backlog perumahan ini tidak bisa dianggap remeh, karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional, baik sosial, ekonomi, maupun kualitas hidup masyarakat.
Namun perlu saya sampaikan bahwa ruang fiskal kita cukup terbatas karena harus dibagi dengan prioritas lain. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk sektor perumahan harus dikelola dengan cermat agar tetap efektif dan berkelanjutan. Salah satu opsi yang sedang kami kaji adalah peningkatan efisiensi skema subsidi, antara lain melalui subsidi selisih bunga KPR agar cicilan lebih terjangkau serta subsidi bantuan uang muka untuk memudahkan masyarakat di tahap awal kepemilikan rumah. Kami juga mendorong skema pembiayaan kreatif melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU agar keterlibatan swasta dapat mengurangi ketergantungan pada APBN. Selain itu, pemanfaatan dana bergulir dan pembiayaan hijau atau green financing juga menjadi strategi penting dalam pembangunan perumahan. Tidak hanya terjangkau, tapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Rumah yang layak bukan hanya sekedar untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk fondasi kesejahteraan bangsa. Dengan kerjasama lintas sektor ini, harapannya kita bisa mewujudkan hunian terjangkau sebagai bagian dari ketahanan nasional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Selanjutnya mungkin dari Menteri ATR BPN ini terkait dengan penyediaan lahan untuk perumahan. Ibu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari sisi pertanahan, masalah paling mendesak adalah keterbatasan lahan dengan status hukum yang jelas, baik karena sengketa, belum bersertifikat, atau terlanjur padat penduduk sehingga sulit dikembangkan. Lalu yang kedua yaitu alih fungsi lahan yang semakin masif. Tanah perkotaan sering beralih ke fungsi komersial atau industri, sementara kebutuhan untuk perumahan rakyat justru meningkat akibat urbanisasi. Hal ini membuat ruang untuk pembangunan rumah semakin sempit. Lalu untuk mengatasi persoalan ini, pertama yaitu optimalisasi lahan negara dan aset pemerintah yang belum termanfaatkan. Yang kedua yaitu pemanfaatan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Lalu strategi ke depannya sinergi antara program perumahan dan rencana tata ruang perlu diperkuat. Kami, Kementerian ATR BPN, siap mempercepat sertifikasi tanah, meningkatkan penataan ruang, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah agar setiap lahan yang dialokasikan benar-benar mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Tadi beberapa masukannya kami catat. Selanjutnya pada kesempatan ini juga hadir perwakilan pemerintah daerah, hadir di tengah-tengah kita Ibu Gubernur Jawa Barat. Ibu mungkin bisa menyampaikan tanggapan-tanggapannya dari perspektif pemerintah daerah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kondisi saat ini di provinsi kami data menunjukkan angka backlog masih relatif besar. Saat ini tantangan yang dihadapi adalah skala backlog yang sangat besar, sehingga meskipun program-program yang sudah ada berjalan, masih butuh upaya luar biasa agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Perizinan dan regulasi lokal yang kadang lambat atau rumit juga sering memperlambat pembangunan rumah murah atau subsidi. Anggaran daerah terbatas, perlu ada skala prioritas dan alokasi yang konsisten, serta monitoring dan koordinasi antar kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pusat perlu diperkuat agar data backlog, realisasi program, dan evaluasi berjalan lancar. Kami sangat mendukung percepatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah backlog perumahan ini. Kami akan berkomitmen untuk mendukung usaha percepatan tersebut dalam aspek perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah, antara lain menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai acuan pembangunan perumahan jangka panjang, serta mengintegrasikan program perumahan dengan rencana tata ruang dan pengendalian pembangunan kawasan. Kami siap berkoordinasi dengan semua sektor terkait demi terwujudnya program-program pemerintah pusat. Selain itu, kami juga akan mendukung penyediaan data dashboard monitoring backlog perumahan di daerah kami sehingga program-program yang akan dicanangkan bisa terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selain dari pemerintahan, kami juga sudah mengundang berbagai pihak yang memiliki kepentingan di bidang perumahan ini. Selanjutnya mungkin ada Direktur Bank BTN selaku perwakilan dari pihak perbankan. Kami silakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih atas waktunya. Dari sisi perbankan sendiri, kami terus berkomitmen mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema KPR Sejahtera FLPP maupun TAPERA. Saat ini penyaluran kredit perumahan masih cukup tinggi, namun terdapat tantangan serius di lapangan. Banyak calon penerima manfaat bekerja di sektor informal sehingga kesulitan memenuhi persyaratan administrasi seperti slip gaji atau bukti penghasilan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat yang sebenarnya mampu mencicil rumah justru tertolak secara administratif. Untuk itu, kami memandang perlu adanya penyempurnaan regulasi agar verifikasi terkait penyaluran KPR Sejahtera FLPP ini menjadi lebih fleksibel tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian perbankan. Kami juga mendorong inovasi skema pembiayaan baru, misalnya melalui model sewa beli atau digitalisasi verifikasi data, sehingga MBR di sektor informal tetap bisa mengakses pembiayaan rumah dengan mudah. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya perwakilan dari pihak developer, kami sudah mengundang baik dari BUMN maupun dari swasta. Mungkin bisa ke BUMN dulu dari Perumnas. Ibu, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak, Ibu, dari sisi kami sebagai BUMN developer, seperti yang telah disampaikan Bapak dan Ibu sebelumnya, permasalahan utama dalam penyediaan perumahan ini adalah keterbatasan lahan. Sehingga harga tanah dan biaya material naik setiap tahun, sementara harga jual rumah subsidi ditetapkan pemerintah dengan margin yang sangat terbatas. Kami mengusahakannya dengan pembangunan vertikal berupa rusunawa dan rusunami dengan harga subsidi. Dan dengan kolaborasi bersama Bank BTN dan Bank Penyalur KPR FLPP lainnya, berhasil ditetapkan bunga KPR subsidi tetap 5% dengan tenor hingga 20 tahun. Namun di samping itu, proses perizinan dan tata ruang seringkali memakan waktu lama dan menambah biaya. Kami berharap dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, baik berupa insentif fiskal, kemudian perizinan, maupun perluasan skema pembiayaan bersubsidi. Dan dengan sinergi tersebut, sekiranya tujuan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari perwakilan developer swasta, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili developer swasta, kami menilai insentif pemerintah sangat penting untuk mendorong investasi. Keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan kepastian regulasi akan membantu kami untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, dukungan non-fiskal seperti percepatan birokrasi dan lahan terjangkau juga dibutuhkan agar harga rumah lebih kompetitif. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan swasta menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Wah, baik, terima kasih Bapak. Terakhir, kami juga mengundang dari akademisi perencanaan yang dapat menyampaikan masukan-masukan terkait isu ini. Pada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya di sini akan memaparkan sedikit penyebab terjadinya backlog dari keilmuan saya, yakni perencanaan berkota. Penyebab pertama adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Kecepatan pertumbuhan penduduk ini terkadang tidak bisa keep up atau disamai dengan supply yang dibuat. Buat perumahan kan agak jauh lebih sulit ya gitu. Jadi angka backlognya semakin membesar. Kemudian yang kedua adalah harga tanah yang tinggi. Kita tahu urbanisasi terjadi besar-besaran dalam waktu dekade belakangan. Jadi membuat harga-harga tanah di kota-kota besar itu cenderung tinggi, yang membuat pengembangan dari perumahan akan jadi semakin mahal. Ketiga adalah keterbatasan akses pembiayaan. Tadi juga disebutkan bahwa banyak masyarakat yang sulit untuk mendapatkan KPR gitu. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah seringkali kesulitan untuk mendapatkan kredit dengan bunga rendah atau fasilitas lainnya. Yang keempat adalah tantangan infrastruktur dan transportasi. Nah, dari keterbatasan infrastruktur ini, terutama di daerah-daerah, jadi banyak orang yang sulit untuk mendapatkan rumah yang layak. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang tidak memadai, ya kebijakan pembangunan perumahan ini terkesannya tidak terkoordinasi antara pemerintah dan daerah, jadi seringkali kebijakan ini tumpang tindih. Nah, solusi yang bisa saya berikan adalah pengembangan perumahan yang terjangkau. Pemerintah bisa memberikan insentif bagi pengembang untuk membangun rumah, bisa dari subsidi tanah atau fasilitas pembiayaan murah lainnya. Itu. Yang pasti pembiayaan ini harus bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudian ada penyederhanaan prosedur perizinan supaya tidak ada kebijakan yang tumpang tindih. Kemudian adalah peningkatan akses pembiayaan perumahan, yakni skema KPR yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada peningkatan infrastruktur di daerah pinggiran kota untuk masyarakat-masyarakat yang tidak bisa memiliki rumah di tengah kota. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan perencanaan kota yang lebih terintegrasi gitu. Daripada bikin rumah jauh-jauh di luar kota yang akhirnya transportasi juga jadi bisa dibikin untuk perumahan di tengah kota yang lebih padat, misal dalam bentuk rusun atau TOD yang terorientasi dengan transportasi umum. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Pak Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Bapak atas masukan-masukannya. Akan kami catat sebagai bahan pertimbangan. Mengingat waktu, mungkin kita cukupkan rapat koordinasi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Sedikit menyimpulkan bahwa isu backlog pemilikan rumah ini menjadi isu yang sangat urgent untuk segera kita tangani, karena masyarakat kita memang betul-betul saat ini membutuhkan rumah yang layak huni. Kemudian kita memerlukan banyak kolaborasi lintas sektor untuk segera menyelesaikan isu ini dan memerlukan pembiayaan-pembiayaan yang mungkin lebih inovatif lagi, sehingga beban pembiayaan yang tinggi bisa ditangani dan rumah-rumah layak huni bisa terwujud bagi masyarakat kita. Mungkin sekian rapat koordinasi kita pada hari ini. Apabila dari awal hingga akhir selama membawakan rapat ini terdapat kesalahan, saya selaku moderator memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.